Pulau Patmos, ketika pengasingan menjadi tempat pewahyuan. Di tengah laut Aegea terdapat sebuah pulau kecil yang berbatu dan sunyi, Pulau Patmos. Pulau ini bukan kota besar, bukan pusat perdagangan, dan bukan tempat yang ramai oleh kehidupan manusia. Pada masa Kekaisaran Romawi, Patmos dikenal sebagai tempat pengasingan, tempat di mana orang-orang yang dianggap berbahaya secara politik atau sosial dibuang jauh dari pusat kehidupan. Di tempat inilah seorang rasul tua berada, Yohanes. Ia tidak berada di sana karena kejahatan. Ia berada di sana karena kesaksiannya tentang Yesus. Di mata kekuasaan dunia, Yohanes adalah seorang yang harus disingkirkan. Namun di dalam rencana Tuhan, pulau yang sunyi itu justru menjadi tempat lahirnya salah satu penglihatan paling besar dalam Alkitab. Di Patmos, Yohanes menerima pewahyuan yang kemudian ditulis dalam kitab Wahyu. Dalam penglihatan itu ia melihat gambaran tentang pergumulan antara terang dan kegelapan, tentang penderitaan umat Tuhan, tentang penghakiman atas kejahatan, dan tentang kemenangan akhir dari Kristus. Ia melihat langit yang terbuka, ia mendengar suara sangkakala, ia melihat gambaran tentang langit dan bumi yang baru. Semua itu terjadi bukan di sebuah istana, bukan di pusat kekuasaan, tetapi di sebuah pulau pengasingan yang sunyi. Patmos mengajarkan sesuatu yang sangat dalam. Tempat yang dianggap dunia sebagai tempat pembuangan bisa menjadi tempat perjumpaan yang paling kuat dengan Tuhan. Seringkali manusia berpikir bahwa untuk mengalami pekerjaan Tuhan yang besar, kita harus berada di tempat yang penting, berpengaruh, dan penuh aktivitas. Namun kisah Patmos menunjukkan bahwa Tuhan sering berbicara justru di tempat yang sunyi, di saat manusia terpisah dari keramaian dunia. Dalam kehidupan kita mungkin ada masa-masa yang terasa seperti Patmos. Masa ketika kita merasa terasing. Masa ketika keadaan membawa kita jauh dari rencana yang kita bayangkan. Masa ketika dunia terasa lebih sunyi daripada biasanya. Namun, Patmos mengingatkan bahwa kesunyian tidak selalu berarti Tuhan jauh. Kadang justru dalam kesunyian itulah manusia mulai mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Pulau kecil itu akhirnya menjadi bagian penting dalam sejarah iman, bukan karena keindahannya atau kekuatannya, tetapi karena di sanalah Tuhan membuka penglihatan tentang masa depan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari Patmos, bahwa bahkan ketika dunia menyingkirkan seseorang ke tempat yang sunyi, Tuhan masih dapat menjadikannya tempat di mana terang pewahyuannya bersinar paling jelas.